Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung di channel terbaru dari Rio Wijaya. Ya, ini adalah channel SKM9, sebuah kisah misteri. Saya berpikir untuk mengembangkan channel Rio Wijaya dengan membangun channel ini. Ini berdasarkan pendapat ya, atau permintaan lah dari sahabat-sahabat semua yang minta ngundang narasumber untuk menceritakan langsung kejadian misteri ya. Banyak juga yang mau tanya jawab seputar hal-hal mistis. Jadi channel Rio Wijaya akan tetap konsisten dengan storytelling, menceritakan kisah nyata, menceritakan pengalaman horor yang sahabat-sahabat bagikan. Dan di SKM9 channel terbaru ini khusus nanti saya akan membedah cerita-cerita misteri yang menurut sahabat-sahabat, "Bang, gue penasaran nih bang dengan cerita santet ini bang, gue penasaran bang dengan pelet ini bang, gue penasaran dengan pesugihan ini." Disinilah, di channel SKM9 dengan segmen bedah misteri bersama Rio Wijaya, kita akan mengulik, kita akan mencari tahu lebih jauh lagi seputar hal mistis. Namun ingat, lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Inilah sebuah kisah misteri. Dan tentunya nanti selain segmen bedah misteri bersama Rio Wijaya, nanti kita ada segmen sahabat misteri yang kita undang untuk menceritakan pengalaman horornya langsung. Dan ada nanti satu segmen khusus yang saya siapkan. Dan channel SKM9 ini akan berjalan dipandu oleh seorang host. Siapa Bang Rio hostnya? Nah, jadi buat sahabat-sahabat yang penasaran, tunggu update terbaru di channel SKM9 yang akan tayang di setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Ayo, yang belum subscribe, sekarang klik tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru di channel SKM9. Dan khusus di video pembuka, video pertama, the first cerita misteri, saya akan bawakan cerita yang spesial untuk sahabat-sahabat semua. Cerita tentang santet pesugihan. Coba sahabat-sahabat bayangkan, kekayaan yang sahabat-sahabat dapatkan itu berdasarkan penukaran nyawa seorang anak manusia yang dilakukan dengan keadaan sadar dan disengaja. Kisah ini akan menceritakan ritual santet sekaligus ritual pesugihan. Seseorang yang melakoni, yang mendalami ilmu santet dan menjalankan ritual pesugihan. Setiap nyawa yang direnggut dari ilmu santet yang dilakukannya, ini akan dibayar dengan harta kekayaan. Ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 1984 silam, berlatar tempat di timur Pulau Jawa. Seorang pemuda yang nekat bersekutu dengan iblis, menjalani sesuatu yang keji. Kita sebut saja dengan nama Raka. Yang mana pada saat itu, Raka ini memang memiliki kehidupan yang cukup problematik, sahabat-sahabat. Raka ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Raka bahkan nggak tahu ya kemana ibu Raka setelah melahirkan Raka. Dia dibesarkan ayahnya sampai berusia 8 tahun, lalu ayahnya menghilang. Si Raka ini dititipkan bukan dengan keluarga, tapi dengan tetangga sebelah rumahnya yang ada di kampung. Masa kecil Raka adalah masa-masa yang suram, bak neraka. Namun Raka bisa menjalani kehidupan yang bak neraka itu ya dengan tabah. Dan entah kenapa, di usia yang sudah melewati masa remaja, Raka yang tadinya anak yang murung, pendiam, ya jarang mau bergaul atau istilahnya ikut campur lah dengan urusan-urusan orang, tiba-tiba aja menghilang.
menghilang dari kampung tersebut. Sekitar 4 tahun Raka menghilang dan kembali pulang ke kampung tersebut dengan Raka yang baru. Raka yang memiliki sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang, yakni kemampuan untuk menyakiti seseorang tanpa harus menyentuhnya, yaitu ilmu santet, sahabat-sahabat. Mungkin ya di wilayah Pulau Jawa lah saya katakan ya, banyak beberapa tempat atau beberapa wilayah yang identik, katanya di situ kampung santet, katanya di situ gudangnya ilmu santet. Ya, Raka ini berguru atau mendalami ilmu santet di tempat tersebut. Namun tidak bisa saya sebutkan ya di mana lokasinya. Nah, berjalan seiringnya waktu dengan kehidupan yang baru, tentunya Raka ini dikucilkan, sahabat-sahabat. Ya, dikucilkan oleh orang-orang yang ada di kampung itu, yang tadinya anaknya baik kok sekarang malah kelakuannya kayak dajal gitu ya. Dan dia terang-terangan mengatakan kalau lu berurusan sama gua sekarang, nyawa lu yang akan jadi taruhannya. Dan apa yang dikatakan Raka itu bukan gertak sambal atau ya gertak buat nakut-nakutin orang aja. Beberapa kali Raka ini terlibat konflik dengan warga di kampung itu dan terbukti. Sore Raka ini ada konflik atau ribut lah dengan warga di kampung itu, ya keesokan harinya orang yang berkonflik dengan Raka ini mengalami penyakit yang aneh, mendadak dan mengerikan. Di situ pula lah Raka datang dengan membusungkan dada dan menawarkan, mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh, akulah orang yang bisa menyembuhkan penyakit kamu, karena akulah yang menyebabkan penyakit ini ada di diri kamu. Ya awalnya orang nggak percaya lah, bullshit, nggak percaya, buktikan, kata Raka, panggillah dukun yang ada di kampung ini, obati, kalau bisa sembuh, aku minggat dari kampung ini dan nggak bakal pernah pulang lagi. Dan terbukti, dukun-dukun sakti yang ada di wilayah kampung itu, bahkan dari luar kampung didatangkan, yang angkat tangan. Dan semua dukun itu mengatakan, satu-satunya yang bisa mengobati penyakit ini hanyalah orang yang mengirimkan penyakit tersebut, orang yang mengirimkan santet itu. Dipanggillah Raka ini. Namun Raka nggak mau dipanggil begitu aja ya. Kemarin gue tawarin, lu nggak percaya, lu nggak mau gitu. Dan ya Raka minta diundang secara formal, pakai siripina, seperti kita mau menghadap ke orang penting lah, minta tolong. Itu yang dimau sama Raka. Dan ya orang yang udah nggak tahu harus berbuat apa ya, melihat keluarganya mengalami penyakit yang aneh, menderita, ya mau nggak mau ya. Apa yang diminta Raka dilakukan, dan ketika proses penyembuhan dilakukan Raka, ya membalikkan telapak tangan, sembuh total orang itu. Nah, dari situlah nama Raka ini viral. Namanya besar, sahabat-sahabat, disegani, disanjung, dan ditakuti. Namun, bukan ketenaran dari ilmu santet sebenarnya yang menjadi prioritas si Raka ini. Ibaratnya dia menonjolkan kalau dia ini dukun santet itu cuman sebagai kedok belaka, karena ada sebuah ritual yang lebih besar lagi, yang lebih menakutkan lagi, yang dilakukan Raka untuk mendapatkan kekayaan. Bayangkan di tahun 1984, yang mana wilayah tempat tinggal Raka ini masih boleh dikatakan listrik aja masih jarang, sahabat-sahabat. Ya cuman orang-orang berduit lah, orang-orang kaya lah, rumahnya yang pakai listrik, yang ada TV, yang ada kendaraan. Raka pada saat itu, di usia mudanya, pada saat bujangan, Raka membangun rumah gedongan. Raka membeli sepeda motor. Di belakang rumah Raka itu ya, sawah itu, hamparan sawahnya luas banget. Raka juga membeli truk angkutan buat hasil panennya langsung dibawa ke pasar. Itu semua didapat Raka dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 2 tahun. Tapi dibalik itu semua, dalam 2 tahun, dalam Raka membangun bisnis atau membangun kerajaan, kekayaan, kesugihan yang
dilihat oleh warga, wow hebat, itu semua tidak gratis. Tanpa diketahui oleh warga. Mungkin salah satu dari tetangga Raka yang merasa kalau Raka ini hebat sekarang, merasa kalau Raka ini ya pemuda yang sukses, membangga-banggakan Raka, tidak tahunya salah satu anggota keluarga dari orang ini menjadi penyokong kuat kekayaan Raka. Loh, kok bisa kayak gitu Bang Rio? Emang apa yang dilakukan Raka? Yakni, Raka melakukan ritual santet pesugihan. Ritual santet pesugihan ini adalah sebuah ritual pesugihan, ya. Ritual pesugihan yang tidak biasa. Ritual pesugihan tidak seperti yang mungkin sahabat-sahabat ketahui, ya. Ritual pesugihan yang biasa ini kan ya kita datang ke tempat kuncen, nanya sama kuncen syaratnya apa aja nih, Ki. Kalau mau melakukan ritual di sini, oh ini syaratnya ini apa segala macam, bawa dan ya ritual bisa dilakukan, ya. Perantara si kuncen ini tadi. Namun yang dilakukan Raka ini jauh berbeda. Untuk bisa menjalankan atau melakoni ritual pesugihan yang dilakukan Raka, si pelaku pesugihan ini harus mendalami ilmu santet terlebih dahulu. Harus mempelajari ilmu santet. Bukan ilmu kaleng-kaleng, bukan ilmu yang gampang dipelajari. Sesuatu yang di luar nalar, jangan bilang tidak masuk akal. Sesuatu yang terkadang nggak masuk akal, itu sebenarnya bisa benar-benar terjadi, ya. Dan ritual pesugihan santet yang dilakukan Raka, ya ini memang dulu banyak dilakukan sahabat-sahabat. Tapi yang melakukan ini bukanlah pelaku pesugihan yang biasa. Rata-rata orang-orang yang memang sudah mendalami ilmu kebatinan yang mengarah ke santet, ya, dan ya mereka berpikir daripada gua nyantet orang gratisan nggak ada imbalan, ya lebih baik ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Pesugihan santet inilah yang menjadi pilihan mereka ini. Nah, si Raka ini, ya, dia menjalankan ritual pesugihan santet ini dengan mendalami ilmu santetnya terlebih dahulu. Setelah ilmu santetnya itu masak, setelah Raka ini dikenal sebagai dukun santet, dukun sakti, ya, barulah Raka menjalankan ritual pesugihannya. Untuk apa? Supaya tidak kebaca, sahabat-sahabat, bahwa banyak yang tumbang di kampung itu, ini merupakan tumbal santet pesugihan yang dilakukan Raka. Jadi, ritualnya, orang yang melakukan santet pesugihan ini, dia tidak bisa memilih siapa yang akan ditumbalkan dengan cara disantetnya langsung. Dia tidak bisa milih, gue milih tetangga gue ini aja nih, mulutnya judes, nggak cocok sama gue, atau dia aja nih, kemarin ribut sama gue dikata-katain, nah gue santet, gue tumbalin. Tidak bisa. Tumbal pesugihan santet ini tanpa disadari, ya secara tidak langsung, ada yang menuntun diri si pelaku ini untuk menetapkan kau yang akan kutumbalkan secara acak. Dan ketika itu sudah ditentukan, baik itu anak kecil, nenek-nenek, perempuan cantik, kita tidak peduli. Bahkan salah satu anggota keluarga kita pun kalau sudah terpilih, mau tidak mau, santet harus kita lepaskan dan dia akan menjadi tumbal pesugihan santet yang akan mendatangkan kekayaan bagi si pelaku. Itulah yang dirasakan oleh Raka. Tumbal pertama yang ditunjuk oleh demit atau yang memberikan kekayaan dari pesugihan santet ini adalah tetangga yang sudah ikhlas mengasuh Raka sejak ditinggal sama bapaknya. Setelah Raka ini mendalami ilmu santetnya ini bisa diuji lah ya, disantet langsung tumbang orangnya, Raka pun mulai menjalani lakon pesugihannya, pesugihan santet. Dengan tirakat di sebuah hutan ya, atau di sebuah tempat yang sama sekali tidak dijamah orang pada saat melakukan ritual itu. Misalnya gini, di tengah malam kita melakukan tirakat itu, ya tidak ada orang yang berlalu lalang, berarti di tengah hutan lah ya.
di tempat yang sepi, di tempat yang memang konon katanya angker. Harus di tempat seperti itu. Tirakatnya dengan ya membawa bunga rampe, menyiapkan kemenyan, dupa, gaharu, dan segala macam. Ketika amalan ilmu pesugihan santet ini dibacakan, media santet sudah disiapkan. Media santetnya adalah sebuah boneka yang dibuat dari kain kafan yang diisi oleh kapuk. Kapuk itu tahu enggak sahabat-sahabat? Yang pohon kapuk yang biasanya itu buahnya itu diambil isinya dijadikan bantal pada zaman dulu. Nah, itulah medianya. Jadi kain kafan dibentuk kayak boneka, dimasukin kain kapuk, diikat pakai tali pocong. Itulah media santetnya. Jadi setelah semua siap, asap kemenyan ya sudah ngepul nih, ilmunya dibacakan. Dari heningnya suasana malam di tengah hutan pada saat itu, dipastikan akan datang atau akan muncul seorang laki-laki tua dengan penampilan ya normal, menggunakan pakaian ya wujud seperti laki-laki tua pada umumnya lah. Ya, tidak ada yang menyeramkan, tidak ada apa, dan laki-laki tua itu yang akan menunjukkan siapa tumbal yang harus kamu santet pada malam itu sebagai persembahan. Biasanya laki-laki tua itu datang dari belakang. Sebelum dia sampai, sebelum dia duduk di hadapan kita, dari jauh tuh dia udah nyinden, ya, dengan istilahnya apa ya, dengan bacaan ilmu dari ritual pesugihan santet ini, tapi dibawakan kayak intonasinya tuh kayak orang nyinden gitu loh sahabat-sahabat. Dan ketika dia datang duduk di hadapan kita, dia langsung menanyakan siap untuk melakukan santet. Kalau kamu mengatakan ya aku siap, dan dia akan menunjukkan selembar daun kering yang dihadapkan ke hadapan kita, dan daun kering yang kita lihat tadinya ya daun kering biasa, itu tiba-tiba aja ada kayak foto kayak itu. Wajah siapa target kita yang harus kita santet pada malam itu. Dan pada malam itu Raka melihat yang ada di daun kering itu adalah orang yang sangat berjasa sekali di hidupnya. Orang yang sebenarnya pingin Raka angkat derajatnya dengan cara apapun ya. Salah satunya dengan cara mencari duit dengan melakukan ritual pesugihan ini. Sebenarnya kalau sukses pesugihan ini ya, orang inilah yang akan hidupnya aku senangin kayak itu. Tapi malah ritual pertama atau tumbal pertama untuk lelakon pesugihan ini itu adalah perempuan yang sudah berjasa di kehidupan Raka. Raka menolak. Raka mengatakan, "Enggak, aku tidak mau. Apakah bisa? Aku mengganti dengan nyawa orang lain." Laki-laki tua itu menjawab sambil berdiri untuk pergi dengan mengatakan sebuah kalimat yang menandakan atau ya sudah dipastikan lah, kalau tidak kamu lakukan, ritual kamu akan gagal dan kamu yang akan menjadi penggantinya. Kamu yang akan mati. Laki-laki itu pergi begitu saja dan Raka ditinggal dengan dilema yang begitu besar. Pada malam itu ya mungkin setan udah terlalu banyak ya bersarang di hati dan pikiran Raka. Ya, setelah berpikir panjang, Raka pun akhirnya melakukan ritual tersebut. Ritual santet pun dilakukan. Ritual santet yang dilepas Raka atau santet yang dikirimkan Raka ini tidak menyebabkan targetnya langsung mati begitu saja, enggak sahabat-sahabat. Ada yang 7 hari, ada yang sebulan, ada yang 40 hari baru mati. Namun sebelum kematiannya, korban ini akan mengalami seperti berhalusinasi, ketakutan yang berlebihan, menceritakan sesuatu yang mengerikan yang terjadi di luar logika. Ya tentunya orang yang mendengar pasti menganggap lu gila. Nggak taunya apa yang dilihat oleh korban santet Raka ini ya, itulah yang akan terjadi menjelang kematiannya. Apa itu ya rata-rata. Korban santet Raka ini di tengah malam ketika santet itu dilepas, dia terbangun menjerit dan mengatakan, "Aku mau dibunuh. 7 hari lagi aku akan mati. Tolong, tolong. Aku tidak mau mati. Itu setannya kelihatan. Tolong, tolong." Ketika dia mengatakan 7 hari lagi aku akan mati, itu 7 hari dia mati. Kalau dia mengatakan 30 hari lagi aku mati, 30 hari mati.
mati dengan leher yang seperti kayak dijerat. Lehernya penuh bekas merah kayak bekas jerat tali kayak itu. Dan ketika target santet atau tumbal pesugihan santet ini mati, Raka akan mendapatkan bayaran dengan koin-koin emas. Koin emas yang sudah ada di bawah tempat tidur Raka dalam wadah yang sudah disiapkan oleh Raka. Bayangkan, satu koin emas saja segini nih ya, sebesar duit logam lah. Itu nilainya berapa, sahabat-sahabat? Koin pertama yang didapat Raka itu sejumlah 7 koin. Dan dari situlah ritual pesugihan santet yang dilakukan Raka ini terus dijalankannya sampai 2 tahun waktu berlalu. Raka sudah menjadi Wong Sugi. Namun dibalik apa yang dilakukan Raka, dari tumbal pertama jatuh, dari tumbal pertama sampai tumbal-tumbal selanjutnya, yang mana ritual penumbalan ini tidak ditentukan harinya, ya berapa bulan sekali, berapa tahun sekali. Bahkan di tahun pertama saja, ini Raka sudah menumbalkan lebih dari 17 nyawa, sahabat-sahabat. 4 warga kampungnya dan sisanya Raka tidak tahu itu orang mana, itu siapa. Raka cuman melakukan apa yang ditunjukkan oleh laki-laki tua itu saja. Nah, jadi setelah 2 tahun berlalu, puluhan nyawa sudah diambil sama Raka. Arwah-arwah yang dari orang yang nyawanya ditukarkan Raka dengan koin-koin emas, ini seakan-akan bangkit dari kubur. Seakan-akan mencari di mana keberadaan Raka dan ingin menuntut balas. Suara-suara aneh mulai terdengar di telinga Raka. Raka sedang duduk di rumah, sedang berada di dalam kamar. Raka merasa kayak ketakutan. Raka merasa kayak ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang kayak mengintai, namun tidak terlihat. Padahal Raka ini memiliki ilmu kebatinan loh, sahabat-sahabat. Masa ya nggak kelihatan gitu, sedangkan demit aja kelihatan sama Raka, sering diempanin makan sama Raka. Tapi yang memperhatikan aku ini siapa? Kok nggak kelihatan? Nah, di situ Raka mulai ketakutan. Raka mulai menceritakan apa yang dilakukannya ini ke orang-orang tanpa Raka sadari. Sampai seluruh kampung ini tahu, sahabat-sahabat. Raka menceritakan semua dari A sampai Z, ritual-ritual yang dilakukannya. Dan penyesalan awal yang menjadi beban sampai akhir lah ya, dari perjalanan pesugihan santet Raka ini yaitu tadi, menumbalkan nyawa. Nyawa perempuan yang sudah baik banget nih sama Raka nih. Ya, ditinggalin bapaknya, dititipin ke tetangga ini, dan tetangga ini yang membesarkan Raka, dan akhirnya dia menjadi tumbal pertama. Nah, setelah warga mengetahui apa yang dilakukan Raka, Raka mulai jarang keluar rumah. Raka mulai mengurung diri. Ada 4 hari berturut-turut Raka ini nggak keluar rumah. Tentunya warga nih panik lah ya. Orang-orang yang bekerja sama Raka, mengelola sawah yang sangat luas sekali di belakang rumah Raka ini, nyariin mana nih juragan. Akhirnya mereka memberanikan diri buat ngedobrak masuk. Tahu nggak? Ketika pintu didobrak, orang-orang yang mencari Raka ini mencari ya, ke dalam rumah Raka yang besar, di setiap ruangan disisir, tapi Raka nggak ada. Sampailah di mana mereka ini menemukan sebuah kamar rahasia, yang mana dari luar kamar tersebut tercium aroma yang sangat tidak sedap sekali ya. Kamar itu didobrak pintunya, dipaksa masuk. Ketika apa yang ada di dalam kamar itu terlihat, itu semua membuat seluruh orang yang ada di sana itu terkejut, ngeri, dan muntah. Ternyata Raka sudah meninggal dunia dengan kondisi tubuh sudah mulai membusuk. Dari telinga, dari mulut, ini sudah keluar cairan dan belatu. Dan yang lebih menakutkannya lagi, di ruangan kecil itu ada sebuah lemari yang ada kacanya. Di kaca lemari itu tertulis 1 kalimat dengan tulisan aksara Jawa, yang tulisan itu artinya giliran kamu. Kalimat itu menjadi sebuah misteri yang sangat besar sekali sampai sekarang. Dari tahun 1984 sampai 2026 ya, misteri kalimat yang tertulis di kaca itu menjadi misteri kematian Raka. Apakah
Raka ini memutus ritual pesugihannya dengan menumbalkan dirinya sendiri, atau memang waktu Raka sudah habis. Raka sudah harus menjadi tumbal untuk pesugihannya sendiri. Jadi dari sini kita mendapatkan gambaran besar bahwa kekayaan yang diberikan oleh makhluk gaib dengan jalan pesugihan ini tidaklah gratis, sahabat-sahabat. Semuanya akan dibayar mahal pada waktu yang tidak kita ketahui, namun sudah ditentukan. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan. Jadi ambil hikmah pelajaran ya dalam misteri, dalam cerita yang saya bawakan. Bahwa segala sesuatu yang instan itu tidak ada yang gratisan ya. Jadi ya kalau mau mendapatkan kekayaan ya bekerjalah dengan giat. Nah, buat sahabat-sahabat semua, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang cerita dari si Raka ini. Apakah sahabat-sahabat mengetahui tentang santet pesugihan ini atau sahabat-sahabat baru mendengar istilah santet pesugihan? Nah, apa yang bisa sahabat-sahabat diskusikan di kolom komentar itu akan kita bahas di video selanjutnya di segmen Bedah Misteri bersama Rio Wijaya. Ingat, ada 3 segmen di channel SKM Night. Bedah Misteri bersama Rio Wijaya, ya seperti ini saya akan storytelling, menceritakan kisah misteri dan kita bedah isi dari cerita tersebut. Lalu ada segmen Sahabat Misteri, narasumber menceritakan langsung pengalaman horor yang beliau alami dan 1 segmen yang masih dirahasiakan. Dan nanti sahabat-sahabat di channel SKM9 ini akan dipandu oleh seorang host. Siapa hostnya? Rahasia, misteri. Oke, demikian saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.